Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin membuat eksperimen ya dari dua drone ini, dua drone Mavic 2 Pro ya. Kebetulan unit sewaan. Saya akan mengetes karena unitnya sama, firmware-nya juga sama, dan ya ada perbedaan sih. Nanti ini pakai Android dan ini pakai iOS. Nah, saya nanti akan ngetes. Yang pertama itu pertama GPS-nya lebih cepat nangkep mana dari dua unit yang sama ini ya. Kemudian setelah GPS saya akan mencoba ngetes jarak sejauh mana dari dua unit ini di lokasi yang sama dan unit yang sama, nanti apakah jaraknya itu berbeda teman-teman ya. Arahnya juga sama, nanti akan ngetes ke sana ya teman-teman ya. Jadi nggak mungkin ke arah lain dan juga bukan unit lain. Nah, yang kedua itu tadi, yang ketiga nanti masa terbangnya, durasi terbangnya ya, dengan sisi baterai yang hampir sama, masih baru, unitnya juga sama. Nanti saya akan ngetes apakah ada siapa dulu yang paling ngedrop baterainya, itu yang paling selesai duluan masa terbangnya gitu, durasi terbangnya. Kemudian yang ketiga, saya akan mencoba tes juga lebih jauh mana dengan unit yang sama, apakah lebih jauh pakai Android teman-teman atau pakai iOS ya. Karena saya dulu pernah pakai Phantom 4 itu kerasa banget kalau pakai iOS itu lebih jauh jaraknya, dan kalau pakai Android itu lebih dekat jaraknya teman-teman ya. Bukan masalah ngelak hardware-nya, ngelak HP-nya, bukan ya. Itu masalah memang ngaruh banget ke jauhnya jarak tempuhnya ya, pakai iOS versus Android. Oke, daripada cang cincong, nanti saya akan bedakan jadi 4 video mungkin ya, masing-masing, biar kalian mudah nanti nyari di judulnya pakai apa tesnya. Jadi yang pertama saya akan ngetes seberapa cepat GPS-nya dari dua drone ini, dan apakah sama durasi dapat GPS-nya itu teman-teman. Nah, yang tes berikutnya adalah tes long range, cuman bukan tes long range kemampuan Mavic 2 Pro ini sampai maksimal, bukan. Intinya tes kejauhan ya dari dua unit ini, apakah jauhnya itu sama. Dua unit yang sama ya, Mavic Pro firmware-nya juga sama, nanti ketinggian juga sama, arah juga sama ke sono arahnya itu teman-teman ya. Nah, nanti saya akan juga ngeset frekuensinya jadi 2,4 GHz ya. Kenapa kok 2,4 GHz? Karena di sini kan banyak sekali wifi rumah tangga, perkantoran, ruko dan lain-lain, bahkan ada banyak tower, link tower. Jadinya 2,4 GHz itu pasti akan lebih rame frekuensinya. Kalau nggak percaya, saya akan ngambil HP saya bentar ya. Saya akan pakai wifi analyzer. Jadi saya murni itu bukan untuk ngetes long range Mavic-nya, hanya dua unit ini apakah sama ya. Bentar, wifi analyzer. Nah, bisa kita lihat ya cuy ya, silau. Nah, mana silau. Nah, ini ya. Jadi intinya di sini itu rame banget, padat interferensi. Jadi mungkin kalau kalian nanti mendapati drone saya itu langsung RTH, wajar karena sini padat banget ya cuy ya. Padat banget di sini, dan saya ngesetnya di 2,4 GHz ya. Itu. Kalau kita ngesetnya di auto, nanti drone-nya akan lebih jauh lagi. Cuman saya nggak butuh jauh-jauhan, saya hanya butuh untuk ngetes dua drone unit ini apakah sama jauhnya gitu ya. Oke, daripada banyak cang cincung, langsung aja kita tes kejauhannya ya. Yang pertama kita akan tes pakai yang Android dulu ya, yang pakai iPad ini. Yang kedua nanti yang pakai yang ini, akan lebih jauh mana ya. Oke, langsung aja. Nah, untuk yang drone pertama ini teman-teman ya, saya akan ngeset rata semuanya. Jadi ketinggian RTH nanti saya akan set sekitar 100 meter. Saya menghindari layangan, ini sore hari saya teman-teman ya. RTH nya saya set tertentu home. Kemudian bentar, ini saya sinyal HD nya saya akan pasang ke 2,4 GHz saja teman-teman ya, karena saya ini bukan apa namanya, mana kok nggak mau di set ya, karena saya tidak long range untuk membahas masalah long range dari drone Mavic-nya ya, bukan ya. Saya hanya ingin mengkomparasi dua unit drone ini apakah sama jarak tempuhnya dengan settingannya sama. Jadi ingat ya teman-teman ya, ini bukan tes untuk long range Mavic 2, bukan ya. Kemudian saya akan pasang ke HD mode, transmisinya 12.000 Mbps ya, 11 Mbps ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Saya akan terbang di arah yang sama dan ketinggian yang sama. Ini drone pertama, yuk kita akan terbang teman-teman ya. Oke, gas. Saya akan menuju ke sana teman-teman ya. Ketinggian saya akan tinggikan. Saya akan tinggikan setinggi 100 meter saja, menghindari layangan teman-teman.
karena sudah sangat jauh. Oke, 100 meter saya akan seginikan. Sinyalnya sudah mulai berkurang 1 bar. Oke, sudah putus ya. Dia putus di 1080 meter. Dah, dia putus ya. 1100 meter. Oke, dia akan RTH. Oke cuy, tes yang pertama sudah selesai. Kita akan pindah pakai drone satunya ya. Oke, kita akan take off. Been updated. Please check it on the map. Oke, sekarang kita di unit kedua cuy. Nggak ada memory cardnya, belum saya pasang. Sama RTH akan saya set 100 meter dengan arah yang sama. Set RTH, oke, mantap. Kemudian ini antenanya juga saya akan frekuensinya setel ke 2,4 GHz ya, agar sama, agar fair. Ini akan saya setel ke HD mode ya. Oke, langsung aja yuk kita take off cuy. Bismillahirrahmanirrahim. Sama, akan ketinggian 100 meter ke arah yang sama cuy. Meter, belum 100 meter nih, masih terus naik dia. Oke ya, tadi di 102 meter ya. Oke dah, yuk gas terus langsung. Tadi 1100 ya kita RTH nya ya, sekarang ini berapa kita nggak tahu. Masih terus ya. Wah, nggak sama dong ternyata dong. Nah ini 100 meter udah 1,1 kilo, 1,2 masih terus. Wow, 1,2 masih terus. Gila, beda ini. Nah, putus dia. Sudah putus. Aircraft disconnected. Oke, saya akan pulang. Oke, santai aja. Jangan terlalu tegang, meskipun menegangkan. Oke, dia sudah pulang. Bentar, saya masih belum bisa melihat dengan sempurna. Dia masih berputar-putar arahnya. Oke, dia sudah OTW pulang. Jadi 1300 dia titik terjauhnya. Nah, selesai. Bagaimana hasilnya, tesnya? Ya, tes iseng-iseng aja sih, cuman menjawab penasaran saya, dan mungkin kalian ya dapat gambaran juga ya dari unit yang sama, apakah jaraknya juga sama, apakah lebih jauh lagi, dan dipengaruhi apa jarak itu ya teman-teman ya. Yang pertama, jarak dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar tuh banyak wifi ya sudah, jangan terlalu berharap jauh seperti di dashbooknya sampai 8 km tuh enggak, jangan. Kemudian yang kedua, jarak jauh itu dipengaruhi oleh firmware kalian ya. Firmware kalian tuh juga kalau yang terbaru tuh biasanya lebih singkat jaraknya. Ini yang terbaru makanya singkat banget jaraknya. Awal-awal tuh biasanya firmware yang paling awal belum diupdate tuh lebih jauh lagi. Kadang pengaruh juga dari DJI Go kalian ya. Itu kalau yang masih lama tuh jauh banget, apalagi yang pakai DJI yang modding itu jauh banget, apalagi yang di set FCC, waduh lebih jauh lagi cuy. Nah, udah itu aja sih. HP nggak pengaruh banyak, asal HP-nya RAM-nya minimal tuh 3 RAM 3 kata sangat recommended agar tidak nge-lag ya, apalagi ketika screen recording itu ngaruh banget cuy. Apalagi ya kesimpulannya ya,
angin tuh bikin baterai boros juga, tapi lek anginnya tenang, itu baterai gak boros dan masih bisa terus lanjut. Apa sih, udah itu aja ya mungkin ya. Terus baling-baling, kalau baling-balingnya sudah mulai merotol-merotol, udah mulai cacat, baling-balingnya tuh akan mengurangi efisiensi terbang. Jadinya terbangnya tuh agak sedikit agak sedikit boros ke tenaga. Jadinya dia belum nyampe ke jarak jauhnya, dia sudah minta RTH, perhitungan baterai pulang ya. Ya udah segitu aja ya. Terima kasih buat yang nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe channel saya. Terus dukung channel Jackson. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.